Sekarang kita akan coba lihat apa gambarnya seperti apa setelah kita lumpuhkan untuk proteksinya tadi. Kita tancap. Oke. Nah, sudah nyala. Kita perhatikan, nah, sudah menyala supaya tidak proteksi standby lagi. Oke, sambil kita perhatikan di sini. Nah, ini karena efek kamera ya, berbeda sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Yudi Official. Sobat, kali ini kita akan mau mencoba memperbaiki sebuah pesawat televisi tabung merek SAP ini namanya SAP, tipenya Expression. Ini 14x20, jadi ini 14, tipe 14 in sobat ya. Nah, ini dengan keluhan yaitu katanya lampu indikator nyala, cuma dia langsung kembali merah. Jadi harusnya kan dia kalau nyala kuning, tapi dia kembali standby, lampunya merah kembali sobat ya. Nah, seperti itu. Jadi otomatis kalau dibilang di istilahnya protek sobat ya, dia mengalami gagal start. Oke sobat, kenapa bisa demikian? Sebelumnya yang baru menemukan channel Mas Yudi Official, mohon dukungannya untuk like, comment, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan ketika kita upload video-video terbaru. Oke, langsung aja sobat. Untuk kasus seperti ini, TV ini kemarin ya sempat saya sudah bongkar sobat ya. Untuk sempat saya coba lakukan sedikit perbaikan, tapi ternyata karena waktunya sudah malam, jadi saya langsung aja saya tutup kembali dan saya bisa lanjutkan untuk hari ini. Oke sobat, kita akan coba nyalakan untuk pesawat televisi ini. Saya tancap. Boleh kita perhatikan untuk lampu indikatornya. Nah, ini merah. Oke, dia nyala kuning. Nah, dia kembali lagi untuk posisi merah, standby lagi. Oke, otomatis mengalami gagal start. Oke, langsung aja kita bongkar untuk pesawat televisi tabung ini sobat. Nah, ini untuk sudah saya bongkar untuk penampakan bagian dalamnya. Ini kemarin sudah cukup lumayan kotor, ini sudah saya sedikit bersihkan. Nah, ini untuk bagian metrik RGB-nya. Dan untuk kasus seperti ini biasanya dia mengalami protek, ini biasanya ada beberapa. Misalkan yang dialami protection ini karena TV ini mempunyai sistem protek SAP, ini agak lumayan sobat ya, agak lumayan membuat sedikit kita para teknisi agak ekstra untuk mengerjakannya sobat ya. Oke, untuk langsung aja untuk mempermudah kita lihat di sini sobat ya. Untuk penampakan fisiknya dari kemarin itu memang sebetulnya tidak ada masalah. Nah, untuk di bagian kondisi elko-nya pun aman, juga tidak ada yang terbakar. Untuk kelihatannya untuk tahanan juga untuk komponen yang lain. Oke, kita lepas dulu untuk bagian audionya ini tadi. Nah, kita ini ya seperti ini untuk penampakan cek fisiknya ya, lumayan juga untuk TV yang sekelas sudah berapa tahun sobat ini ya. Ini kalau sekitar tahun 2000-an ini sobat ya, metalik ini. Oke sobat, langsung aja. Ini kemarin ada sedikit saya lakukan perbaikan di sini. Ini di bagian dioda zendernya, ini di bagian ABL-nya juga kan, sini ada sistem proteksinya juga. Nah ini kemarin agak pecah. Nah, saya lakukan pergantian juga ini karena jalurnya agak sedikit terkelupas kemarin. Jadi saya sudah ganti dengan zenernya, ini saya kasih di bawah sobat ya. Dia menggunakan zener IN 4148. Nah ini saya lampung untuk kembali membuat jalurnya agar terkoneksi. Kita balik aja sobat ya untuk lebih yakin. Nah seperti ini. Nah, tapi ternyata setelah saya lakukan pergantian, nah ini untuk zenernya menggunakan IN 4148. Ini sistem proteksi untuk di bagian ini terhubung dengan bagian ABL.
karena TV jenis SAP ini biasanya dia untuk proteksi dia di bagian ABL, di bagian 180 untuk tegangan video, untuk ke RGB, di bagian vertikal, di bagian heater, terus dia juga ada yang ke bagian antena ini yang 5 volt dan juga 33 volt. Oke, yang biasanya sering untuk bagian proteksi yang bermasalah. Oke, karena dia setelah saya lakukan pergantian janturnya ini, ternyata tadi kan juga dia masih protect. Nah, setelah saya coba, saya ambil permudah, saya cari jalur utamanya proteksinya, karena kita perhatikan di sini. Nah, di sini di bagian, nah ini yang menuju ke jalur sini, antena di bagian tuner maaf sobat ya, tadi ini ada dioda. Nah, ini dioda proteksi. Nah, ini setelah saya urutkan, saya cari jalurnya ini. Nah, dia kan menggunakan 2 IC sobat ya, nih untuk IC chroma dan ini, dan juga menggunakan IC program. Untuk IC chromanya sudah IC laba-laba. Nah, untuk ini saya coba urutkan jalur proteksinya, jadi saya coba langsung ke jalur utamanya aja sobat ya, kita tidak usah ambil pusing. Nanti setelah kita proteksinya kita lumpuhkan, maka kita bisa melihat apakah yang ada kekurangan di bagian layar, nanti bisa kita setelah TV dalam kondisi nyala. Oke, setelah saya amati di sini ada ini sobat ya, D203. Nah, ini dia ke bawah. Nah, di sini dia ke bawah. Nah, setelah itu dia di sini ada R. Nah, ini sobat ya, ini maaf sobat, sebentar saya ambil. Nah, oke, di sini ada, ini sobat. Nah, ini R, kelihatan sobat ya, R1041 sobat ya. Nah, ini yang atas ini sobat. Nah, ini R1041. Nah, ini tadi terhubung yang dari atas di sini. Nah, ini dia terhubung dari atas. Dia terhubung dari atas, yang ini jalur sini, dan dia menuju ke ini proteksi, sistemnya proteksi sobat ya. Ini proteksi utama. Nanti sudah terhubung ke jalur yang ke sini tadi, yang vertikal, ke heater, ke proteksi, ke bagian ABL, ke bagian 180 untuk RGB video. Nah, ini saya coba akan ini terhubung langsung, ini proteknya juga ke bagian sini tadi, tuner. Nah, ini saya akan langsung cabut aja ini. Nah, kalau ini cabut otomatis nanti proteksinya dia akan lumpuh, dan TV ini biasanya akan dia menyala. Oke, nanti baru kita lihat di gambarnya apakah kekurangan apa yang ada di gambar. Oke sobat, nanti saya lepas dulu sini aja sobat, lepas di sini aja di bagian R1041 ini. Saya lepas salah satu aja untuk kakinya. Setelah itu baru nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Saya lepas dulu sobat ya. Oke sobat, untuk yang ini kita perhatikan. Nah, ini untuk R1041 ini sudah saya lepas untuk kaki satunya. Nah, ini saya sudah lepas, saya cabut untuk solderannya, untuk ini menuju ke proteksi, menuju ke sini IC programnya. Oke, sekarang kita akan coba dan seperti apa. Kita lihat di sini untuk lampu indikatornya. Nah, oke. Nah, kita sudah ada protect, karena protect ini utamanya kita lumpuhkan. Nah, di sini kita bisa lakukan nanti pengukuran di tegangan-tegangan, yang mana tegangan yang menurun atau drop. Nah, sampai kita juga bisa lihat nanti di gambarnya. Kita coba aja lihat gambarnya apakah ada yang mengalami gangguan sobat. Oke, kita coba lihat gambarnya aja dulu. Sekarang kita akan coba lihat apa gambarnya seperti apa setelah kita lumpuhkan untuk proteksinya tadi. Kita tancap. Oke,
Nah, sudah nyala. Kita perhatikan, nah, sudah menyala sobat ya, tidak proteksi standby lagi. Oke, sambil kita perhatikan di sini. Nah, ini karena efek kamera ya berbeda sobat ya. Kalau kita perhatikan di sini posisi sub juga di tengah. Ya, posisinya juga di pinggir-pinggir. Ini sepertinya saya tidak bawa remote sobat ya. Jadi ya, kita perhatikan sini apakah biasanya dia ada yang menurun sedikit untuk jenis tipe sub ini. Dia kalau ada tegangan yang sedikit biasanya melebar atau dia akan mengalami proteksi, yang biasanya sering di area yang sering itu biasanya area vertikal. Tapi kita perhatikan di sini, maaf ini saya tidak memakai set-top box sobat ya, tapi karena oke, kita bisa lakukan pengecekan. Di sini ada sedikit berkedip sobat ya. Ya, sedikit berkedip, saya kurang tahu berkedipnya ini. Nah, ini berkedip-kedip. Nah, kita perhatikan. Nah, ini yang menyebabkan sistem proteksinya bekerja. Nah, ini baru kita lakukan bisa pengecekan di bagian tegangan. Oke sobat, untuk kali ini, solusi kali ini untuk cara melumpuhkan proteksi pada televisi sub Expression 14 ini nih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.